terakhir. Tidak sekarang Dasi terakhir. Indonesia. Dasi Lep. Berhasil diblok dari pemain di lakukan tadi dan sekarang akan mendapat untuk memenangkan para pemain. Rasakan oleh pemainnya di lapangan. Ya, Napadet dan Yin yang akan melakukan tekanan untuk melakukan serve. Napadet BSP. Dua kesempatan poin. Nyantol. Kesempatan kali ini. Iclu. Wis. Indonesia. Wis. Jackie Chan kalah Jackie Chan. Menghadapi Thailand. Hasil yang kembali membuat Indonesia mendapatkan kemenangan kedua di FIC Match Cup 2026. Dan ini membuat Indonesia secara peringkat naik ke peringkat 2 klasemen sementara di Pool B di FIC Match Cup 2026. Kemenangan penting sebelum kita akan menjalani laga terakhir fase grup menghadapi Oman di laga terakhir dari Pool B FIC Match Cup 2026. Satu kemenangan yang sangat penting dalam upaya Indonesia lolos ke babak semifinal. Memang Indonesia belum bisa menyusul Thailand, tapi Thailand sudah menghabiskan pertandingan mereka di fase grup, sedangkan Indonesia masih akan menyelesaikan satu pertandingan menghadapi Oman. Tapi dari kualitas yang begitu luar biasa di hadapan dua tim terbaik di Asia Tenggara, karena dari 5 pertemuan terakhir 4 diantaranya harus diselesaikan dalam 5 set. Ya, inilah esensi dari El Clasico Asia Tenggara. Pertemuan antara Indonesia menghadapi Thailand yang kembali berakhir dengan full set dan kemenangan bisa didapatkan oleh Indonesia dengan kemenangan 3-2. Hasil ini walaupun tetap menempatkan Thailand ada di puncak klasemen, tapi posisi mereka rawan untuk bisa dikejar oleh tim-tim seperti Qatar, Oman, dan Indonesia. Kita lihat ya, statistik Indonesia hari ini ada 7 services yang lebih dari setengahnya dari Farhan Halim yang mendapatkan 6 services di laga ini. Kemudian attack juga secara variasi Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan Thailand karena pembagian bola di antara tiga kita cukup merata. Berbeda dengan Thailand yang cukup menggantungkan serangan mereka kepada Napadet finish di Indonesia. Dan sekali lagi 66 attack point ya, kembali memperlihatkan bagaimana kinerja dari 3 hitter yang diturunkan ya. Ada Farhan, ada Boy, dan juga Libras yang menjalankan tugas dengan begitu baik. Dan sementara kita melihat bagaimana highlight dari pertandingan yang berhasil untuk bisa dimenangkan oleh Indonesia. Ya, laga di set pertama sudah sangat mirip seperti laga menghadapi Qatar ya. Di set pertama serangan Indonesia ini bisa terus dihentikan oleh blok Thailand ya. Itu yang membuat para akhirnya itu sempat kebingungan, walaupun menjelang akhir set pertama sebenarnya ritmenya perlahan sudah mulai bisa ditemukan oleh Indonesia yang membuat Thailand walaupun set pertama kalah tidak mengubah posisi pemain belakang. Iya, data kita menyelesaikan laga ini di set keempat sebetulnya ya. Kita sempat unggul, kita sempat memimpin hingga akhir, tapi pada akhirnya kita harus mengakui kebangkitan yang dilakukan oleh Thailand dan memaksa laga berlanjut hingga full set. Iya, apresiasi tentu juga buat Thailand ya, lagi-lagi mereka bukanlah lawan yang mudah buat Indonesia. Mereka walaupun dalam kondisi terjepit tadi di set yang keempat kami tidak mudah ya, dari situasi 1-0 menjadi tertinggal 2-1 dan di set keempat sebenarnya lebih banyak mereka dalam situasi tertinggal. Tapi kita lihat mereka mendapatkan momentum dari servis beruntun tangan Thailand dan pada akhirnya mungkin yang agak mengubah konstelasi persaingan di set kelima adalah cedera yang didapatkan oleh Napadet ini cukup berpengaruh buat Thailand karena Kokapan secara kualitas kita lihat masih belum stabil. Ya, dan hasil kemenangan yang membuat Indonesia benar-benar membuka peluang yang bisa menentukan nasib mereka sendiri untuk lolos atau tidak ke fase berikutnya. Sementara Thailand akan menunggu tentu dengan 2 kemenangan mereka sudah mengumpulkan 6 poin karena dari 2 kekalahan yang didapatkan oleh Thailand mereka kalah dengan 3-2 salah satunya menghadapi Indonesia. Iya, mereka juga kalah ketika menghadapi Qatar ya. Dia kalah 3-0 ya ketika mereka, tapi mereka menang juga dengan 3-2 ketika menghadapi Korea. Tetapi yang menarik lah, Thailand kalah dan baru mengumpulkan 2 kemenangan dari 4 pertandingan tapi pada akhirnya untuk lolos ke babak semifinal. Karena semifinal luar biasa ketat dan ada kemungkinan peringkat 1-5 ini punya jumlah kemenangan dan kekalahan yang sama. Jadi memang buat Thailand mereka belum dipastikan dulu, tetapi mereka tidak bisa melakukan ya, mungkin yang sedikit merugikan untuk Indonesia adalah 2 kemenangan yang kita dapatkan, dua-duanya adalah kemenangan 3-2 ya. Ini yang secara poin hanya membuat Indonesia saat ini
baru mengumpulkan 4 poin dari 2 kemenangan tersebut. Ya, tapi memang pada akhirnya setidaknya satu keuntungan buat Indonesia adalah Indonesia akan jeda 2 hari dan akan menghadapi Oman di hari terakhir. Jadi ada kemungkinan memang Indonesia sudah bisa melihat bagaimana cara untuk bisa lolos. Ini yang penting. Ya, bahkan sebelum laga tersebut kalau saya lihat menghadapi Oman ini kalau menang langsung lolos ya dengan skor berapapun. Karena 3 kemenangan ini tidak akan bisa dikejar oleh Oman, tidak akan bisa dikejar oleh Thailand, tidak akan bisa dikejar oleh Qatar. Yang maksimal hanya bisa dapatkan 2 kemenangan. Karena Oman laga terakhir mereka akan menghadapi Indonesia. Ya, tapi Oman kan baru tampil 2 kali. Itu dan yang bisa 3 kan? Ya, tapi mas saling bertemu satu sama lain. Kita buat jadi Oman masih bertemu dengan Korea, Korea juga masih bertemu dengan Qatar. Jadi memang yang kalau dihitung sekarang sih sebenarnya masih banyak yang berhasilnya. Jadi setidaknya untuk sekarang Indonesia bisa membuka harapan dengan sudah mendapatkan 2 kemenangan. Dengan grup yang kita sorot ini sepertinya kemungkinan besar 3 kemenangan sudah cukup untuk lolos semifinal. Ya, kita harapkan yang akan bisa didapatkan oleh Indonesia di laga terakhir dari fase grup ketika kita akan berjumpa dengan Oman di hari Jumat nanti di laga terakhir dari fase grup dari FVC Match Cup 2026. Dan ini kemenangan sekali lagi begitu penting, terlepas kita gagal mendapatkan 3 poin, tapi yang terpenting adalah kita tetap mendapatkan kemenangan yang membuat nasib masih bisa ditentukan sendiri untuk bisa lolos ke semifinal. Dan yang pasti memang Indonesia butuh kemenangan ya, jadi tidak bisa misalnya kalah dengan skor 3-2 karena lagi-lagi secara poin tidak menguntungkan buat Indonesia kalau nanti poinnya sama misalnya antara peringkat kedua dengan peringkat ketiga. Tapi lagi-lagi kita lihat hari ini perjuangan yang luar biasa dari para pemain Indonesia karena ada fase-fase sulit sebenarnya di laga ini. Ada fase sulit di set pertama ketika blok poin bisa sangat banyak didapatkan oleh Thailand bisa lewat dan kemudian ada fase sulit ketika di set keempat kita unggul jauh kemudian sempat terkejar ya. Tetapi pada akhirnya memang Indonesia punya mental yang sangat baik untuk kedua kalinya memenangkan laga dengan full set. Ya, dan tentunya untuk Indonesia memang kalau saya lihat menghadapi Oman ini wajib untuk bisa menang. Kenapa? Karena ada 2 hal. Poin kita hanya 4 sejauh ini. Plus juga rasio set kita masih minus. Ya. Jadi walaupun kita dapatkan 2 kemenangan, 1 kekalahan, tapi kemenangan kita ini adalah 3-2 dan 3-2. Hanya plus 2. Tapi ketika kalah kita minus 3. Kita kalah 3-0 ketika berhadapan dengan Korea. Dan ini kita lihat bagaimana statistik di pertandingan ini dengan 16 blok poin yang didapatkan oleh Thailand walaupun banyaknya memang di set pertama dan set kedua ya, setelah itu para Indonesia bisa menyesuaikan dan memang Thailand laga ini secara tek mereka terlalu bergantung kepada Namparet Grizzly, Anurak, ada di set awal, ya sempat tek justru Taiwan yang akan perlu di 2 set terakhir. Ya, ada satu fakta yang menarik ya dari Indonesia di 3 laga awal fase grup. Kita selalu kalah dalam hal melakukan blok. Ya. Baik menghadapi Korea, menghadapi Qatar, dan kali ini menghadapi Thailand. Dan ini yang sempat pada kita menyulitkan untuk Indonesia karena beberapa kali serangan kita selalu mentok dan kita selalu kalah ketika bermain di set pertama di 3 laga awal. Dan kita lihat juga bagaimana Tosco di laga ini dengan Namparet Grizzly bisa mendapatkan 28 poin. Ada 2 pemain Indonesia yang bisa mencapai lebih dari 20 poin dengan 24 poin. Farhan dengan 22 poin, tapi Nibras juga setidaknya mendapatkan sekitar 14-15 poin ya. Dan Hendra juga bisa sampai ke double digit poin. Ya,